Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puja syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan kesehatannya yang diberikan kepada kita semua. Saya Nur Ramdhani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan tahun 2019 akan memaparkan materi tentang sejarah PT Pertamina atau Persero. Apa itu PT Pertamina atau Persero? PT Pertamina aslinya merupakan akronim dari Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia. Namun, monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1051,7 miliar barrel steam per day. Pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun, dan pabrik LPG dengan kapasitas total 102,3 juta ton per tahun. Selain di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpin oleh Nike Widiawati itu memiliki hak kelola di 12 negara. 4 blok telah berproduksi, yakni di Irak, Aljazair, Malaysia, dan Gabon. Sedangkan yang di Kanada, Kolombia, Perancis, Italia, Myanmar, Namibia, Nigeria, dan Tanzania masih dalam tahap eksplorasi. Pada 10 Desember 1957 adalah salah satu hari bersejarah bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, pada 64 tahun yang lalu, berdiri sebuah perusahaan yang mengelola dan mengurusi perminyakan di seluruh Indonesia, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga distribusi, yang pada saat itu disebut dengan nama Perusahaan Minyak Nasional atau Permina. Pada tahun 1960, perusahaan tersebut berubah status menjadi Perusahaan Negara atau PN, sehingga nama resminya menjadi PN Permina. Selanjutnya, pada 20 Agustus 1968, PN Permina digabung dengan PN Pertamin dan berganti nama menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat Pertamina. Namun, hari kelahiran Pertamina tetap 10 Desember mengikuti hari lahir Permina. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation atau PSO dilakukan melalui kegiatan usaha. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah menjadi PT Pertamina atau Persero yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Pada 10 Desember tahun 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi lambang anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Pada 20 Juli 2006,
PT Pertamina atau Persero melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan dengan mengubah visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia pada 10 Desember 2007. Kemudian, pada tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia melalui RUU PSLB tanggal 19 Juli 2012. Pertamina menambah modal ditempatkan atau disetor serta memperluas kegiatan usaha perusahaan. Pada 14 Desember 2015, Menteri BUMN selaku RUPS menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina dalam hal optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Peningkatan modal ditempatkan dan diambil bagian oleh negara, serta perbuatan-perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris. Perubahan ini telah dinyatakan pada Akta Nomor 10 tanggal 11 Januari 2016, Notaris Leni Janis Ishak, SH. Pada 24 November 2016, Menteri BUMN selaku RUPS sesuai dengan SK BUMN nomor S/690-MBU/11/2016 menyetujui perubahan anggaran dasar Pertamina terkait dengan komposisi direksi dan dewan komisaris, kewenangan atas nama direktur utama, pembagian tugas dan wewenang direksi, kehadiran rapat direktur utama dan dewan komisaris. Direktorat Hulu. Kegiatan usaha Pertamina Hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi. Sedangkan Direktorat Hilir, kegiatan usaha Pertamina Hilir meliputi pengolahan, pemasaran dan niaga, dan perkapalan, serta distribusi produk hilir baik di dalam maupun ke luar negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung oleh sarana transportasi darat dan laut. PT Pertamina mempunyai berbagai macam produk yang tersebar di beberapa negara, yaitu bahan bakar minyak, non-minyak, gas, pelumas, dan petrokimia. Anak usaha Pertamina terbagi ke dalam 6 subholding, yakni hulu, gas, komersial, dan perdagangan, daya dan energi terbarukan, kilang dan petrokimia, dan pengapalan. Selain itu, Pertamina juga memiliki sejumlah anak usaha yang berfungsi sebagai pendukung. Nah, salah satu anak perusahaan yang berhasil menjual pelumas ke mancanegara adalah Pertamina Lubricants. Adapun tantangan atau hambatan yang pernah dialami PT Pertamina yaitu: pertama, penurunan penjualan atas migas. Dampak anjloknya harga minyak dunia terhadap ekonomi dan migas Republik Indonesia bisa membuat subsidi dan harga BBM turun, tetapi penerimaan negara bisa berkurang. Kedua, turunnya harga minyak dunia ke level terendah. Akibatnya, banyak perusahaan minyak berguguran dan negara-negara yang menggantungkan pendapatan dari minyak berada dalam ancaman kebangkrutan. Ketiga, nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat yang terus berfluktuasi, yaitu berdampak ke berbagai sektor, termasuk penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM dan tarif listrik. Itulah hasil pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.